Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Safitri, BP 181081-2018. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi terkait materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini, yaitu terkait dengan skenario permasalahan atau yang skenario konflik yang telah dijelaskan. Nah, di sini saya akan memerankan diri saya sebagai salah satu fasilitator, yaitu sebagai trainer dalam sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat di sebuah desa terpencil. Nah, jadi trainer itu sendiri berarti pelatihan. Jadi saya di sini memosisikan diri saya sebagai seseorang yang melakukan pelatihan atau seseorang yang memberikan pelatihan atau training kepada masyarakat terkait dengan pemberdayaan di masyarakat atau di desa terpencil tersebut, begitu. Nah, jadi peran yang akan saya lakukan pada desa tersebut kurang lebihnya adalah seperti ini. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya Rinda Safitri, saya adalah salah satu dari tim fasilitator yang berperan sebagai trainer pada kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa terpencil di desa pedalaman Kabupaten Timur Tengah Selatan ini. Nah, di sini saya berperan atau memosisikan diri saya sebagai seorang trainer atau sebagai seorang yang akan memberikan pelatihan-pelatihan kepada warga masyarakat di sini. Nah, jadi saya bertugas untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat di desa atau di kabupaten ini. Nah, jadi sebelumnya saya mendengar bahwa terdapat beberapa isu konflik. Saya mendengar dari perangkat desa dan juga dari masyarakat sekitar bahwa terdapat beberapa konflik yang sedang terjadi di kabupaten ini, begitu. Yaitu konflik antara masyarakat yang beragama Kristen Katolik dengan masyarakat yang beragama Kristen Protestan, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi maksud dan tujuan saya di sini, maksud dan tujuan saya mengumpulkan Bapak Ibu semuanya di sini adalah untuk memberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan isu-isu konflik yang sedang terjadi dan permasalahan-permasalahan yang muncul di desa atau kabupaten ini, begitu. Materi-materi pelatihan yang nanti akan saya sampaikan itu bertujuan untuk mengurangi, untuk meminimalisir, untuk meredam atau untuk menghilangkan atau menghilangkan konflik yang sedang terjadi atau permasalahan yang sedang dihadapi di Kabupaten Timur Tengah Selatan ini, begitu. Nah, jadi ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu adalah materi tentang penguatan kapasitas masyarakat dalam bernegosiasi, konsiliasi, dan juga mediasi. Nah, apa itu? Yaitu tentang penguatan kapasitas masyarakat, memperkuat posisi dan strategi masyarakat untuk memperjuangkan hak dan sumber kehidupannya melalui strategi perundingan yang damai, begitu. Perundingan yang damai. Jadi ketika ada masalah, ketika muncul suatu konflik, kita harus menyelesaikannya dengan cara yang damai, tidak dengan kekerasan. Kita menyelesaikan dengan kepala dingin, tidak dengan emosi, begitu. Serta menghindari penyelesaian konflik dengan menggunakan kekerasan fisik karena dapat mempengaruhi dan juga dapat merugikan masyarakat yang lain. Nah, tujuan dari materi ini adalah masyarakat diharapkan mampu ketika terjadi suatu konflik, ketika muncul suatu isu-isu permasalahan, masyarakat mampu mengaplikasikan materi ini untuk diterapkan dalam rangka menyelesaikan sengketa atau konflik yang sedang terjadi, begitu. Jadi konflik diselesaikan dengan cara damai, dengan baik-baik tanpa melibatkan kekerasan, sehingga nantinya dapat menemui titik terang, sehingga masyarakat tidak berlarut-larut dalam konflik yang terjadi, begitu. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua adalah
materi tentang demokrasi. Nah, saya mendengar dari beberapa masyarakat di sini bahwasanya konflik yang sering muncul itu adalah konflik ketika pemilihan kepala desa. Nah, mungkin karena di sini terdiri dari dua masyarakat yang beragama Kristen Katolik dan juga masyarakat yang beragama Kristen Protestan, maka terjadi perselisihan di antara mereka ketika pemilihan kepala desa. Nah, jadi materi ini tentang demokrasi ini adalah bagaimana kita sebagai warga masyarakat itu harus mementingkan atau mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, jadi mau kita dari masyarakat yang beragama Kristen Katolik atau Protestan, kita harus sama-sama mengedepankan kebersamaan begitu. Jadi kita tidak boleh egois ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tujuannya adalah agar terjadi keteraturan dan juga terjadi keputusan yang diambil itu dapat diterima dan juga dapat dipahami diterima oleh semua masyarakat begitu. Nah, terus materi yang ketiga itu adalah materi tentang bagaimana kita menghargai dan juga menerima pendapat orang lain. Nah, jadi ketika kita berdiskusi, ketika kita menyampaikan pendapat, kita harus juga mendengarkan pendapat dari orang lain. Kita tidak bisa menganggap bahwa pendapat kita lah, bahwa opini kita lah yang paling benar, karena itu dapat menimbulkan gesekan sehingga memicu konflik. Jadi kita harus mendengarkan, kita harus menghargai juga, dan ketika kita ingin mengambil suatu keputusan, kita harus melakukannya dengan bermusyawarah mufakat. Jadi keputusan yang diambil dapat diterima oleh kedua belah pihak dan juga dapat diaplikasikan dan dapat dijalankan dengan sepenuh hati. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, apakah bisa dipahami atau ada yang ingin bertanya? Nah, baik. Jika tidak ada pertanyaan, maka pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Saya berharap Bapak Ibu semuanya dapat mengaplikasikan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Saya berharap dengan pengaplikasian materi-materi pelatihan tadi dapat mengurangi isu-isu konflik yang terjadi di masyarakat dan juga di kabupaten ini tentunya. Nah, mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akan sambung lagi pertemuan selanjutnya mengenai bagaimana pelatihan-pelatihan terkait dengan pencegahan atau penanganan isu-isu konflik yang terjadi. Tentunya kita mengharapkan konflik ini tidak akan terjadi lagi ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sebagai trainer sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dan juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu saudara sekalian, semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya perkenalkan, saya Rani Nabila Rahma. Di sini saya adalah fasilitator yang berperan sebagai kolaborator dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Pedalaman Kabupaten Timur Tengah Selatan ini. Sebelumnya melihat fakta di Desa Pedalaman Kabupaten Timur Tengah Selatan ini masih ada semacam masalah seperti distribusi pemerintah yang masih kurang dan juga terkait pembangunan sarana dan prasarana. Nah, karena saya memiliki peran sebagai fasilitator juga sebagai kolaborator, maka saya akan membantu masyarakat dalam mempertemukan bekerjasama dan juga berkolaborasi dengan para stakeholder dalam memfasilitasi masyarakat di Desa Kabupaten Timur Tengah Selatan ini. Nantinya Bapak Ibu Saudara sekalian akan berpartisipasi dalam kerjasama dengan pihak stakeholder pemerintah setempat dan juga lembaga masyarakat. Dan juga kami akan bekerja sama dalam hal menunjang fasilitasi di desa seperti pembangunan sarana dan prasarana yang memadai dan juga akan dibantu oleh fasilitator lain dan para stakeholder agar pembangunan itu berjalan secara lancar. Kami juga akan membantu Bapak Ibu Saudara sekalian dalam melanjutkan dan melaksanakan program-program yang sudah ada ataupun program yang akan kami berdayakan di desa ini. Nantinya Bapak Ibu Saudara sekalian dapat berpartisipasi dan juga ikut
serta secara aktif dalam program-program yang akan kami laksanakan ini. Kami juga berharap Bapak Ibu Saudara sekalian dapat ikut aktif dan juga bekerja sama dengan kami sebagai fasilitator dan kolaborator dalam menunjang pembangunan di desa ini. Mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Ramadan. Di sini saya bertugas sebagai fasilitator atau lebih spesifiknya sebagai challenger dan juga advokator untuk pemberdayaan masyarakat pada desa di pedalaman Kabupaten Timur Tengah Selatan. Nah, sebagai challenger tentunya saya memiliki beberapa tantangan kepada masyarakat peserta diskusi kali ini. Nah, di sini saya menemukan beberapa fakta, yaitu bahwa di desa ini program pemerintah sering gagal. Program pemerintah sering gagal dikarenakan terbentur pengadaan tanah untuk membangun sarana dan prasarana desa. Sebagian besar wilayah di desa dikuasai oleh penduduk Protestan, meskipun penduduk Protestan secara jumlah lebih sedikit dibandingkan masyarakat Katolik. Nah, tentunya di sini yang ingin saya challenge yaitu bagaimana kemungkinan pemberian tanah kepada pemerintah untuk kebijakan publik ini, untuk kebaikan bersama. Mengingat fakta yang lain yang saya dapat yaitu bahwa sebagian masyarakat masih buta huruf, sedangkan di sisi masyarakat Protestan secara umum relatif lebih sejahtera. Nah, tentunya dengan pemberian tanah ini mungkin akan berdampak baik untuk masyarakat secara keseluruhan. Sebagai fasilitator, tentunya ini challenge ini saya kembalikan lagi kepada masyarakat sebagai pihak yang tinggal di desa ini. Nah, challenge lain yang ingin saya berikan yaitu fakta bahwa adanya polarisasi keagamaan antara golongan Katolik dan Protestan. Walaupun jarang terjadi konflik terbuka, tapi beberapa kali terdapat konflik laten. Misalnya seperti dalam hal pemilihan kepala desa atau distribusi bantuan pemerintah dan beberapa aktivitas lain. Nah, tentunya di sini ada tantangan yang akan dihadapi oleh masyarakat. Bagaimana masyarakat melakukan semacam asimilasi agar kedua belah pihak bisa hidup rukun. Nah, selanjutnya tentunya saya ingin menyampaikan fungsi saya juga sebagai advokator. Sebagai advokator, saya berfungsi untuk membela kepentingan klien saya. Di sini saya berfokus kepada persoalan keadilan dan juga pelayanan kepentingan publik. Nah, sebagai fasilitator yang lebih spesifiknya berfungsi sebagai advokator, saya tentunya ingin mengembalikan kepada masyarakat bagaimana wacana keadilan dari masyarakat di desa ini, mengingat beberapa fakta yang sepertinya terdapat ketimpangan, seperti angka buta huruf yang umum yang sepertinya banyak dialami oleh golongan Katolik yang lebih banyak penduduknya, sedangkan di sisi lain kesejahteraan yang relatif lebih tinggi dari masyarakat Protestan, yang mana kalau secara jumlah lebih sedikit. Jadi mungkin sebagai fasilitator saya kembalikan kepada masyarakat bagaimana baiknya
menegakkan keadilan di desa ini. Sedangkan fungsi saya di sini hanya sebagai advokator untuk memfasilitasi diskusi ini demi kebaikan bersama masyarakat desa ini. Dan ini tentunya juga kembali lagi untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan publik begitu. Sekian dari saya, terima kasih.